terjepit oleh dosanya sendiri. Ke hadapan Tuhan diangkatlah doa, mohon dikasihan. Jahatlah dosamu manusia, pulanglah kau pada Tuhan. Segala waris telah dirampas. Bapa-bapa tiada lagi dan ibu-ibu jadi janda. Sion jadi sebagai negeri imam. Dosa leluhur datang menimpa, dahaga dan lapar menerkam insan. Semua ini jelas terpandang dalam tubuh yang membujur di balik nisan. Jahatlah dosamu manusia, jahatlah dosamu manusia. Pulanglah dari peribadatan suci ke dunia nyata sehari-hari, dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam gereja. Umat yang disayang Tuhan, bagi Bunda Maria, perjalanan Yesus Putra Allah itu sama sekali di luar bayangannya. Dengan anugerah melahirkan Putra Allah, Bunda Maria membayangkan hidupnya akan penuh penghormatan dan kebahagiaan. Tapi ternyata lain sama sekali. Awal perjalanan hidupnya dimulai dengan penderitaan dan ditutup dengan penderitaan pula. Perjuangan, penderitaan pahit saat kelahiran Yesus dan saat pengadilan serta penyalibannya. Maria ikut serta dan aktif dalam kedua peristiwa tragis itu. Kesulitan dan kepedihannya harus ditanggung ketika Yesus dilahirkan, ketika harus mengungsi ke Mesir karena diburu oleh Herodes untuk dibunuh. Baru setelah Herodes tua meninggal, keluarga Nazaret kembali
ke Nazaret untuk membesarkan dan mendidik Yesus. Sebelum wafat, Yesus menyerahkan para muridnya kepada Bunda Maria. Itulah ibumu. Kalimat ini adalah pratanda bahwa Bunda Maria harus ikut meneruskan perjuangan para murid Yesus dalam menegakkan ajaran cinta kasihnya sampai akhir zaman. Dan itu disaksikan dan dirasakan oleh umat manusia, termasuk para pengikut Kristus hingga saat ini. Kini tongkat estafet telah berada di tangan Bunda Maria untuk menjadi orang tua sekaligus pembimbing para murid Yesus dalam usaha melanjutkan perjuangan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Penampakan Bunda Maria hingga saat ini dan di mana-mana itu menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah sungguh seorang ibu yang ikut menggeluti kesulitan umat Allah. Tongkat estafet itu terus beredar dan berkembang kepada umat, kepada kawanan yang ditebus oleh Yesus di seluruh dunia. Dan Bunda Maria selalu menyertai umat yang disayang Tuhan. Ketika Yesus dilahirkan, Bunda Maria mendapat kesulitan yang luar biasa. Dan ketika Yesus dewasa, ia sendirilah yang mengalami penderitaan sebagaimana kita saksikan tadi. Kita bertanya, mengapa? Pertanyaan mengapa Yesus menderita hanya bisa dijawab kalau kita bisa menghayati ajaran Yesus, yaitu bahwa selama hidup kita harus berburu cinta kasih. Cinta kasih melawan kejahatan. Cinta kasih melawan kesewenang-wenangan. Cinta kasih melawan penyalahgunaan kekuasaan. Cinta kasih yang selalu siap berkorban dan ikut menderita bersama setiap anak manusia, siapapun dan dari manapun mereka. Pertanyaan lain, cinta macam apa yang harus dibangun? Cinta yang harus dibangun adalah cinta universal. Bukan sekedar cinta antar individu. Bukan hanya cinta antar kelompok sendiri. Tapi cinta yang terbuka. Termasuk juga cinta akan tanah air dan bangsa kita Indonesia tercinta. Alasan mendasarnya bahwa kita harus mengembangkan cinta universal karena musuh cinta kasih Allah telah begitu menggurita, bahkan mengglobal, kata beberapa pihak. Para musuh menelan kekayaan bangsa dan negara demi melampiaskan keserakahan mereka. Para musuh itu justru mengagung-agungkan dan mendahulukan kesewenang-wenangan, kekerasan, dan
ketidakadilan. Dan para musuh itu bisa menempel dan melekat pada perorangan dalam aneka bentuknya, seperti materi, kenikmatan dunia, bahkan juga kedudukan. Bisa juga melekat pada partai-partai yang banyak saat ini. Bisa melekat pada pejabat, penguasa, bahkan pada pemerintahan yang korup dan acuh tak acuh, pada kesulitan dan bahaya yang dihadapi rakyat kebanyakan. Korban lumpur lapindo yang dibiarkan telantar tahunan, petani yang diperas dengan harga produksi pertanian yang rendah, bahkan keadaan rakyat kecil yang bernama petani itu diperburuk lagi dengan beras, buah-buah impor, dan juga pembodohan yang terstruktur. Inilah lingkaran kemiskinan dan pemiskinan yang menghantui umat manusia. Sebaliknya, keuntungan para penguasa dan pengusaha justru harus selalu meningkat. Akibatnya terbentuk jurang yang makin dalam antara pengusaha dan penguasa dengan rakyat di semua lini kehidupan. Umat yang disayang Tuhan, cinta kasih memang tidak pernah bisa berdampingan dengan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Kalau Anda dan saya memilih cinta kasih, kita harus siap bertempur dengan ketidakadilan dan kawan-kawannya. Orang-orang yang ingin menegakkan cinta kasih harus siap berkorban dan harus berpegang menghadapi ketidakadilan dan tindakan-tindakan lain sejenisnya. Memperjuangkan upah buruh supaya mencukupi, membendung pembabatan hutan semena-mena, menghentikan pengurasan tambang untuk dijual ke pihak asing tanpa imbalan memadai, memperhatikan kesejahteraan penduduk sekitar proyek, menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang memihak rakyat kecil adalah bentuk-bentuk perjuangan mewujud nyatakan hukum cinta kasih Allah itu. Misi Yesus dan juga misi Bunda Maria ini memang harus terus diperjuangkan oleh kita dalam kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik, baik saat ini dan pada masa-masa mendatang. Inilah kedukaan Bunda Maria yang berlanjut pada zaman kita yang harus kita hadapi dan perjuangkan. Umat yang disayang Tuhan, seorang murid Yesus pada akhirnya juga harus peduli dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan siapapun yang melakukannya. Seorang Katolik tidak boleh tinggal diam, menyendiri menikmati cinta kasih bersama keluarga dan kelompok sendiri ketika warga masyarakat di sekitar dilanda kekurangan sebagai akibat kesewenang-wenangan. Dan mereka yang berada di pemerintahan dan lingkungan kekuasaan tidak boleh
melupakan pedoman Yesus dalam melaksanakan cinta kasih dan kegigihan Bunda Maria dalam menghayati dan melaksanakan 9 kedukaannya. Umat yang disayang Tuhan, semoga peribadatan suci yang gereja lakukan di seluruh muka bumi, termasuk kita di tempat ini, sungguh dapat menghantar kita untuk pertama berani keluar dari peribadatan seputar altar ke kehidupan real sehari-hari, di dalam keluarga, di tempat kerja, dalam hidup bersama, dan memberanikan kita untuk setia buah atau perwujudan konkret real dari cinta Anda dan saya kepada Tuhan. Dan apa yang saya ajakkan dalam 2 poin ini kiranya tidak jauh berbeda dari tema aksi puasa pembangunan tahun 2012, mewujudkan hidup sejahtera, panggilan hidup dan tanggung jawab setiap kita. Tuhan menyertai kita yang gigih memperjuangkannya seperti telah diteladankan oleh Bunda Maria. Ibu Maria, sebentar lagi kami akan pulang ke kehidupan real kami sehari-hari, dan baik dalam bermasyarakat yang dimulai di dalam keluarga maupun gereja. Sertai, dampingi, dan doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amen.